هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي في الدين, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kembali Allah mudahkan kita untuk berada di tempat yang mulia ini, berada di majlis yang barakah ini, majlis ilmu yang kemudian kita berharap Allah Azza wa Jalla menjadikannya tempat yang paling nyaman di hati kita, di mana Allah berikan ketenangan, ketentraman, serta Allah kucurkan rahmat serta sanjungan dan pujian dari Sang Khalik kepada siapapun yang duduk di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan menjadikannya dalam catatan timbangan kebaikan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa kita ucapkan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing untuk bisa menjalankan syariatnya dan sunnahnya. Malam ini kembali kita berbicara tentang sentuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap generasi awal dari umat ini. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik anak-anak di zaman itu, dan seperti apa cara Nabi alaihi salatu wasallam di dalam membentuk keimanan, menumbuhkan keimanan mereka serta membangun kedekatan dengan anak-anak di masa itu, sehingga mereka terlahir menjadi orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang terlahir dalam keadaan mereka siap untuk membersamai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, malam ini kita mengambil satu pembahasan yang bagaimana Islam memberikan perhatian kepada anak-anak mulai dari dia lahir sampai kita mencukupkan kebutuhan-kebutuhannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 233, Allah katakan wal walidatu, para wanita-wanita yang melahirkan, di sini tentu para istri, para ummahat. Allah gambarkan yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Mereka, para wanita-wanita tersebut menyusui anak-anak mereka. Yurdi'na auladahunna berapa lama? Haulaini kamilaini. Allah jadikan tugas kaum wanita untuk menyusui putra-putri mereka selama berapa tahun? 2 tahun. Liman arada ay yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi orang yang ingin menyempurnakan susuannya, maka di sini ahibati fillah, setelah Allah tabaraka wa taala menjelaskan tugas kaum wanita, tugas mereka melahirkan, lalu kemudian mereka menyusui 2 tahun. Ini tugas mulianya kaum wanita di dalam Quran disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, tugas yang mulia ini hampir tidak lagi dicintai oleh para wanita zaman ini. Ya Pak ya? Nah, nak melahirkan lain.
Ya, mereka menikah iya katanya, tapi punya anak no. Aku masuk gini. Menikah yes, tapi punya anak ini sangat bertentangan dengan konsep Islam. Padahal Allah yang menyebutkan tugas mulia kaum wanita, wal walidatu yurdi'na auladahunna. Kaum wanita, mereka yang melahirkan anak-anak mereka ini, yurdi'na, ini menunjukkan bahwa menyusui itu bukan sesuatu yang sebentar, dan itu perbuatan yang terus yatakarrar, berulang, di mana menyusui bukan sehari dua hari proses, karena sesungguhnya yurdi'na itu menunjukkan fi'il mudhari yang menunjukkan yatakarrar wa yastamir, berulang-ulang. Karenanya di dalam menyusui anak bukan sekedar proses menyusui, tetapi di situ ada nilai-nilai pendidikan. Ya kan? Apa nilai pendidikannya, Pak? Anak yang disusui itu kasih sayang. Bukan karena para wanita ketika dia menyusui anaknya, ya dipeluknya, diciumnya, dibelainya, iya kan? Itulah nutrisinya, itulah prosesnya. Pendidikan di usia 0 sampai 2 tahun itu adalah belayan kasih sayang, pelukan, ciuman hangat dari sang bunda. Itu yang sudah kita bahas tadi, hampir kaum wanita hari ini sudah mengurungkan niat untuk memiliki keturunan. Padahal profesi ini Allah yang sebutkan. Tugas mulia ini Allah yang pilihkan. Allah yang pilihkan. Apakah selesai melahirkan, selesai tugas? Belum. Ada 2 tahun yang akan menanti pula. Haulaini kamilaini. Inilah tugas menyusui. Ayo. Nah, Allah adil. Setelah Allah sampaikan tugas kaum wanita, Allah ikutkan dengan menyebutkan tugas kita, para ayah, para bapak-bapak. Wa 'alal mauludi lahu, bagi yang diberikan anak. Awak laki-laki, ya kan? Istri melahirkan, kemudian menyusui anak selama 2 tahun. Wa 'alal maulud, kata Allah, ini domain kita, kaum laki-laki. Bagi suami, ya, yang diberikan anak oleh Allah, apa tugasnya? Rizquhunna wa kiswatuhunna. Tugas kita memberikan kepada mereka kecukupan, kebutuhan rezeki. Kita bekerja, Allah berikan rezeki kepada kita. Lalu rezeki yang kita dapat kita berikan kepada keluarga kita. Nah, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Di sini laqad jaa ghidha'u tifl fi rahmi ummihi ya'tihi bil ikhtiyarin minha wal ikhtiyari minhu. Subhanallah. Kalau kita berbicara tentang rezeki, anak yang dalam rahim itu pun telah mendapatkan rezeki. Bukan keinginan dia pula, dan bukan keinginan ibunya. Ibu yang makan, lalu kemudian diproses di dalam perutnya, lalu kemudian Allah hasilkan sebagai bentuk nutrisi makanan, Allah transferkan untuk si bayi. Ya subhanallah. An tariqi sirrati allati rabbata Allah lahu bi hablan yusil ilaihi bidzalikal ghidha. Dari tali pusat. Disitulah ditransferkan makanan itu kepada sang anak. Wa idza kana ala ummi haqq law fi fatratil hamal fa huwa an tatanawal ghidha al munasib wa la tahmil nafsa ihmalan yuaddi ila al idrar bih. Maka oleh karena itu para kaum wanita yang hamil, kenali bahwa di dalam di dalam makanan yang dimakan itu, di situ akan ada nutrisi yang akan diberikan kepada bayinya dalam rahim. Begitu besar kekuasaan Allah. Begitu besar kekuasaan Allah Azza wa Jalla.
Ibu yang makan, ya, berawal dari Allah titipkan rezeki ke suami, suami belanja, berikan makanan, minuman yang bergizi, daging, sayur-sayuran, ya, susu diberikan kepada istri yang sedang hamil. Lalu dia makan, apa yang dimakan pun menjadi nutrisi bagi anak dalam rahimnya. Nah, oleh karena itu kata Syekh, jangan sampai kita tidak peduli bagi ibu-ibu yang hamil dan yang akan hamil. Ingat-ingat ini, bahwa jangan abai terhadap nutrisi ini sehingga tidak membahayakan kepada anaknya. Nah, kama anna ala abihi ayunfik alaihi nafaqatan takfiha. Nah, tugas kita kaum laki-laki, apalagi istri yang baru melahirkan, menyusui, butuh nutrisi gizi yang cukup, ya kan? Gizi yang cukup. Maka kata Allah, rizquhunna, tugas kita membawa rezeki itu ke rumah. Walakinnahu 'indama yatayassar sabila fayakhruj min rihlatir rahim liyabda rihlatal ard. Ketika sudah keluar cabang bayi itu, maka dia akan memulai perjalanannya dari rihlah di alam rahim akan menuju rihlah di alam dunia, itu kan? Ahibati fillah. Maka di sini dijelaskan fal radha'atu haqqun lil maulud ala walidati fil maqamil awal. Ingat, di antara hak pertama anak setelah dia lahir ke dunia ini disebutkan adalah hak untuk mendapatkan ASI dari ibu. Itu haknya. Jangan cepat-cepat mencari susu yang lain. Di bayi susu S, bayi susu ini, susu itu. Bang, jangan. Bahwa yang Allah hadirkan melalui ASI bunda itu yang terbaik nutrisi. Terbaik. Macam-macam lah kan nanti ASInya belum muncul. Ini. Maka kita di samping ya belajar juga lah ilmu-ilmu tentang bab itu, baca-baca, banyakkan informasi tentang itu. Belajar. Wal ummu ahaqu bi irda'i waladiha min siwaha mutlaqa. Yang kedua, pelajaran bisa kita ambil dari ayat ini, hak pertama anak setelah lahir mendapatkan ASI. Yang kedua, seorang ibu berhak untuk menyusui putranya atau putrinya daripada orang lain. Kalau di zaman dahulu ya, jadi jahiliyah itu mereka suka setelah ya lahir anaknya pasti dicarikan orang tukang susu. Di zaman kita tidak. Dulu itu ibarat apa, pekerjaan bagi orang. Mencari anak yang baru dilahirkan dibawa ke kampung agar disusui. Itu menjadi pekerjaan itu. Sampai Nabi kita Muhammad SAW, ya kan? Siapa menyusuinya? Halimatus Sa'diyah. Ya kisahnya kan kita tahu semua. Bahwa semua kafilah yang datang ke kota mencari anak di situ sudah dapat semua, kecuali dia. Tidak ada orang yang mau menyusui Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil. Kenapa? Anak yatim. Takut nanti kalau dibawa anak itu tak ada orang yang bisa membayar. Tak ada yang bisa membayar. Akhirnya Halimah dan suami pun semua orang sudah dapat anak-anak yang dibawa ke kampung disusui, tinggal lagi mereka berdua. Bawa aja ambil aja lah Muhammad dunia. Kita susui sajalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil. Biarlah, kasihan dia. Enggak ada orang yang mau. Karena dia anak yatim. Ya subhanallah, keputusan yang tepat diambil oleh beliau dan suami, diambillah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mulai sejak dia mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datanglah, disitulah mulai keberkahan hidup mereka. Ya Allah, mulai merasa. Halimah menceritakan saat Muhammad diambil, terasa betapa derasnya ASI, ya, terasa sama dia. Seakan-akan menyonsong bagaimana Nabi Muhammad SAW kecil. Bayangkan itu.
Kendaraan yang dipakai pun kendaraan yang kurus. Pokoknya tidaklah seperti kendaraan yang dimiliki oleh mereka-mereka dan sahabat-sahabatnya. Tapi subhanallah, tiba-tiba keledai mereka, ya, kendaraan mereka itu ya, tumbuh besar, kuat dan luar biasa. Mulai disitulah semua orang bertanya-tanya, apa yang kamu beri makan? Kemudian semua orang, ya, binatang-binatang ternak yang lain itu semua tidak seperti yang dia miliki. Mulailah orang bertanya-tanya. Disitulah ahibbatillah, keberkahan demi keberkahan dirasakan oleh Halimah As-Sa'diyah bersama suaminya. Ahibbatillah. Nah, di dalam ayat ini hal yang paling pokok bahwa sang bunda lebih berhak untuk menyusui anak. Nah, namun walakin la tujbir al-um ala idha'i waladiha illa idza ta'ayyanat bi an lam yuqabbil tiflaha ghaira thadiha atau bi an lam yaqbal tiflaha ghaira thadiha atau kana walihu faqiran la yastati istijara murdi' lahu, atau memang dalam kondisi tertentu, ya, misalnya kondisi miskin, tidak punya, tapi kemudian keadaan sulit begitu ya, maka kemudian kalau tidak mampu, ya, misalnya untuk menyewa orang untuk menyusui, maka lebih baik memang. Dan di kita pun hari ini tidak ada ya Bang ya, untuk mengasih anak ke orang lain nyusui itu tidak budaya kita kan. Nah, alhamdulillah bagaimanapun keadaannya tetap disusui oleh emaknya kan gitu. Baik. Alhamdulillah. Oleh itu Allah katakan wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Namun bila mana istrinya ya ada uzur, kemudian ada sesuatu, anak harus disusukan, boleh tidak untuk dicarikan orang yang menyusui? Boleh. Makanya saudara yang anak dari ibu yang menyusui akan menjadi saudara sesusuan. Oke. Haibati fillah. Nah, tugas kita nih para ayah, suami ini, apa tugasnya? Membawa ya kebutuhan yang dibutuhkan mereka. Berapa ukurannya Ustaz? Ukurannya Allah sebutkan, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Ini ukuran nafkah. Berapa kita berikan kepada keluarga kita, maka ukuran umumnya, kaidah umumnya adalah firman Allah ini. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Yang lapang rezekinya lapangkan. Jelas. Wa man qudira alaihi rizquhu, yang Allah sempitkan, falyunfik mimma atahu Allah. Berikan apa yang dia mampu untuk berikan. Artinya standar setiap rumah berbeda. Tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Bang, sebelah sekian deh bang. Tidak bisa. Itu urusan dia tuh sayang. Urusan beliau. Urusan kita ini. Makanya kaidah umumnya ini. Kalau berapa takarannya, tidak ada ukuran jumlahnya. Tapi Allah telah memberikan kaidah umum untuk memberikan nafkah itu. Jika Allah lapangkan rezeki, lapangkan keluarganya. Bila mana Allah Subhanahu wa taala ya berikan kesulitan dalam sisi ekonomi, ya sesuai dengan apa yang didapatkan. Maka di sini ada komunikasi yang memang harus tahu, dalam artian kondisi kok seketek bang ya kan, utang banyak so. Nah, usaha lagi ini efisiensi tidak berlaku di rumah tangga itu, ya kan? Itu di pemerintahan bang ya kan? Iya, biaya dimaksimalisasi atau di efisiensi, ya kan?
ketika Allah Subhanahu wa taala lapangkan, berikan. Karena Allah katakan la yukallifullahu nafsan semampu kamu. Kata Allah, berikan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Tak selalu kesulitan itu akan selama-lamanya akan dirasakan. Tapi begitulah, akan insya Allah yakin kita akan ada, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi entah kapan, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jemaah sekalian rahmati Allah, bahwa begitulah kehidupan. Baik. Sampai di sini ya. Kemudian di antara hal yang pokok di ayat yang kita baca ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengimbangi. Bila mana istri kita telah menunaikan tugasnya, maka kita jangan sampai abai dengan tugas kita. Apalagi kita kaum laki-laki ini, yang menjadi ukuran kita, qawwamah kita, kelaki-lakian kita adalah ada pada salah satu tugas mulia kita bekerja itu. Macam mana pun ya keadaan kondisi, kita tetap harus memberi. Laki-laki, karena amanah itu di kita. Amanah itu di kita kaum laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Salah satunya makna adalah dalam ayat itu di mana kita adalah yang menjadi sumber ekonomi keluarga. Jadi memang tanggung jawab yang mencari rezeki itu laki-laki, bukan perempuan. Jangan perempuan disuruh bekerja lalu dia menjadi bapak rumah tangga. Jangan. Ibu rumah tangga ada, tapi bapak ada. Artinya tugas kita mencari nafkah, bekerja. Tetapi bukan berarti kita kalau sudah bekerja tidak boleh mengikut membantu rumah. Itu salah juga. Jelas. Ada orang Pak kalau sudah bekerja, ya dia mengkotakkan dirinya pada pekerjaan itu. Yang namanya untuk urusan ini, urusan itu, anak, urusan rumah dan seterusnya, dia tutup mata. Tidak. Kita mesti saling membantu. Capek pasti, lelah iya. Tapi tanggung jawab kita tidak hanya sekedar mencari nafkah di luar rumah, tapi banyak hal yang juga kita harus tahu. Nah, para ummahat pun harus sadar, kalau suaminya lelah pulang bekerja, jangan langsung disambut dengan tangkai sapu bang, sapu rumah. Tidak macam itu. Ke sapu rumah ada bang, ya subhanallah. Angkat jauh buka, angkat kain tu bang lepas ni, subhanallah. Abang bau lah tiba di rumah. Ya kan? Bukan itu babnya. Seorang wanita pun harus tahu kapan dia harus memberikan atau meminta tolong ke suaminya. Bukan berarti suami dilarang untuk diminta tolong, enggak. Tapi harus tahu keadaan dan kondisi. Ya kan? Orang capek, orang lelah tentu butuh misalnya minum yang hangat, ya kan? Teh atau kopi. Ya kan misalnya. Duduklah dulu, ngobrol, sambut. Itu yang seharusnya terjadi. Ahibati fillah rahimakumullah. Maka kita sebagai orang tua atau sebagai suami tepatnya, maka tugas kita menghadirkan nafkah kepada keluarga kita dengan sumber yang halal tentunya. Nah. فإذا اتفق والد الطفل على فطامه قبل الحولين ورأي المصلحة في ذلك وتشاور فيه وأجمع عليه فلا جناح عليهما. Andaikan misalnya suami istri sepakat, ya jazakumullah khair. Misalnya ada maslahat bahwa anak-anak sampai 2 tahun boleh Ustaz, secara hukum boleh. Ada maslahat yang ingin didapatkan. Misalnya ibunya kurang sehat. Apalagi misalnya umur 6 bulan adiknya datang pula rezeki yang baru, ya kan?
Itu biasanya dokter, para ahli-ahli kesehatan tidak merekom anak ini untuk disusui. Biarkan yang dimakan oleh ibu untuk nutrisi yang di dalam. Ya, artinya biasanya anak-anak yang belum sampai 2 tahun, ya kan, dalam perjalanannya 6 bulan umur abangnya, lah subhanallah, datang pula rezeki yang baru. Nah, biasanya para dokter ya, atau ahli-ahli kesehatan atau dalam bab ini, mereka tidak menyarankan biasanya untuk memberikan ASI untuk si bayi. Bahkan dianjurkan untuk menghentikannya. Boleh apa tidak? Boleh. Karena ada maslahat, ada cabang bayi di dalam rahimnya. Itu maslahat ini dibolehkan. Tapi kalau gara-gara tak elok badannya sulit lebangnya kan, tidak boleh. Takut badannya gemuk, takut badannya besar dan seterusnya, gara-gara itu dihentikan anaknya. Na'udzubillah. Ini tidak dianjurkan. Akan justru ini tidak pantas untuk dihentikan, karena Allah yang memilihkan 2 tahun kan, pasti di situ ada masa 2 tahun itu pasti ada maslahat bagi cabang atau bagi bayi yang disusui, pasti. Hikmah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memperhatikan bab ini. Di zaman Umar, di masa khilafahnya, diberikan cuma hadiah, cuma atau kebutuhan yang di masa kekhilafahan beliau, anak-anak yang sedang disusukan oleh para bunda-bunda mereka, maka diambilkan kebutuhan itu dari baitul mal. Bayangkan, baitul mal. Sampai anak itu usia 2 tahun, usia disapi. Bayangkan. Jadi usia 0 sampai 2 tahun itu daftar, kalau sudah melahirkan daftarkan, sebutkan kalau dia baru melahirkan. Maka dari baitul mal diambilkan kebutuhan dia mendapatkan hak dari baitul mal. Bayangkan itu. Lalu kemudian summa taraja'a an zalikal qarar wa farada likulli mauludin bimujarrad wiladatihi li sabab basit ra'a Umar sababan khatiran faqad sami'a dhata lailatin buka' sabi faqala li ummihi ardi'ihi faqalat hiya la ta'rif inna amirul mu'minin la yufrid li mauludin hatta yuftam wa inni fatamtuhu faqala Umar in kittu la an uqtulah ardi'ihi. Ini kan kisahnya masyhur ya. Nah, kalau dulu hanya dikasih pada usia sampai menyusui. Nah, kisah yang ditemui itu adalah anak yang disusui ini sudah disapi oleh ibunya. Tapi kemudian akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kembali mencabut keputusannya itu dan kemudian memberikan, subhanallah, dan kemudian Umar radhiyallahu taala anhu setelah itu memberikan hak kepada anak sejak lahir. Rahimallahu Umar kana minallahi khawafan wa 'inda hududihi wafaqa fa kharaja min dunya saliman mu'afa. Begitulah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahkan beliau memberikan perhatian anak-anak sampai sejak mereka terlahir ke dunia ini. Mudah-mudahan satu saat negara kita memberikan perhatian kepada ibu-ibu yang menyusui sampai umur 2 tahun. Ini siapa yang mencalon presiden buat program kok? Ya, mudah-mudahan lah pemerintah kita Allah berikan taufik, Allah bimbing mereka selalu dalam kebenaran, selalu dalam kebenaran. Ahibati fillah rahimakumullah. Di antara cara Nabi SAW
ya mendidik di zaman itu, wa yabki al-atfal inda mautihim wa yu'azzi fihim ahlahum. Bayangkan, Nabi SAW juga ikut menangis sedih ketika ada seorang anak yang meninggal, dan Nabi SAW menghibur orang tuanya. Di mentang anak kecil tidak menangis, tidak, tetapi Nabi nangis juga rupanya, bang. Ya subhanallah. Usama bin Zaid berkata, arsaltu ibnatan Nabi SAW ilaihi, ursilat ibnatun Nabi SAW ilaihi anna ibnan li qad qubida ya mata. Jadi jelaskan oleh Usama bin Zaid bahwa anaknya meninggal dunia. Kemudian dia datang mengucapkan salam, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Maka dia mengatakan, sesungguhnya kita milik Allah, ya, dan dia berhak mengambil apa yang dia beri, iya kan? Lalu wa kullun 'indahu bi ajmal musamma bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Segala sesuatu itu telah ditentukan ajalnya, ya, ditentukan masanya oleh Allah Azza wa Jalla, usianya, maka bersabarlah dan mengharaplah pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya subhanallah, ya ma arhamaha atau ma akrama wa ma ahsana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi yang mulia datang menghibur ya orang tuanya dengan mengatakan wal tastabir wal tasbir wal tahtasib. Dan ini juga kalimat yang bisa kita ucapkan kepada siapapun. Hari ini ya bang, orang yang Allah cabut ya buah hatinya, anak kesayangannya, maka kita katakan wal tasbir wal tahtasib. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Allah yang punya kehendak, dia berhak memberi dan berhak mengambil kembali. Ya kan? Ikhwafillah rahimakumullah. Di dalam kisah itu, dalam kisah yang lain, farufi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabi wa nafsu taqaqa, ya, ka'anna shanna fa fadat aynah. Faqala Sa'ad, ya Rasulullah, ma hadha? Qala hadhi rahmatun ja'ala Allah fi qulubi ibadihi wa innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Sampai ketika ketika anaknya SAW ya, Ibrahim meninggal, ya juga Nabi nangis, ya, sampai ya subhanallah Nabi mengatakan innal aina tadma', sesungguhnya mata ini menangis, wal qalbi yahzan, hati bersedih, wala taqulu ila ma yarda bina, tak boleh kita berkata kecuali apa yang telah Allah ridhai. Makanya orang yang diuji kematian apapun, saudara, keluarga, orang tua, anak, ya, maka tidak bolehlah keluar dari lisan kecuali yang baik-baik. Ya, orang beriman tidak boleh mengucap kalimat-kalimat ya yang kemudian ya itu akan mengikis keimanannya, menunjukkan ketidakridhaannya terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna li firaqika ya Ibrahim lamahzunun, kata Nabi SAW. Sungguhnya berpisah dengan kamu ini sangat menyedihkan. Menangis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ayah mana yang tak bersedih kalau anaknya meninggal? Ayah mana yang tidak hancur luluh hatinya? Ya, anak yang dia cintai telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang beriman tidak boleh larut di sana. Orang beriman tidak boleh larut di dalam kesedihan. Tapi dia harus bangkit dan yakin Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Tatkala Ibrahim meninggal, baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu al-mu'azzi in imma Abu Bakar wa imma Umar. Yang datang menghibur Nabi mengatakan, apakah Abu Bakar atau Umar? Anta ahaqqu ya man azzama Allahu haqqah. Engkaulah wahai Rasulullah orang yang paling berhak yang Allah muliakan haknya. Artinya jangan terlalu bersedihlah. Ya, yang Abu Bakar, Umar datang menghiburnya. Ya wajar saja, Pak. Anak kesayangan, anak ini cintai, dipanggil Allah. Qala Rasulullah SAW, tatma'ul ain wa yahzanul qalb
wala naqulu illa ma yusqitu rabb wala naqulu ma yusqitu rabb. Mata menangis, hati bersedih. Makanya saya bertanya, kalau orang meninggal, orang yang kita cintai meninggal, boleh tidak menangis? Menangis boleh, bersedih boleh apa tidak? Boleh, itu tabiat kita, fitrah kita. Masa ada yang meninggal keluarga tadi kata ketawa ke TV? Tidak mungkin itu. Tetapi ingat, wala naqulu ma yusqitur rabb. Tidak boleh kita keluar dari lisan ini kalimat yang mengundang murka Allah. Ya Allah, kenapa anak saya enggak anak orang lain saja gitu kan? Ya Allah, disebut-sebut. Tidak terima takdir. Laula anna wa'dan sadiqun wa maw'udun jami'un wa anna al-akhirah wal akhir tabi lil awwal lawajadna 'alaika ya Ibrahim afdal mimma wajadna wa inna bika lamahzunun. Jadi berpisah dengan kamu Nina sangat menyedihkan hati. Itulah kalimat sang ayah kepada anak beliau. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inna imra'atan atat an-nabi sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin, seorang wanita datang ke Nabi dengan bawa anak kecil. Faqala a'udzullaha lahu faqad dafantu thalatha. Masyaallah. Ibu ini datang dengan memberikan berita bahwa telah lahir 3 orang, tapi ketiga-tiganya telah dikubur. Artinya apa? Meninggal. Maka Nabi berkata, ihtadirti minan nar bihidharin syadidi minan nar. Engkau telah dipagar dari api neraka. Di mereka ini tabungan. Anak-anak yang lahir meninggal sebelum baliknya, mereka dianggap sebagai tabungan yang mudah-mudahan Allah memberikan kepadanya kesempatan untuk bisa nanti membela orang tuanya. Ahibati fillah. Wa yubayyin sallallahu thiqal mizan man mata lahu walad fahtasab. Maka besar timbangan atau berat timbangan orang yang meninggal anaknya lalu dia berihtisab. Bakhin li khams ma athqaluhunna fil mizan. La ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wal waladus salih yutawaffa lil mar'il muslim fayahtasibuh. Masyaallah, kalimat ini Pak, kalimat la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, ya, kemudian wal waladus salih, semua kalimat la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah allahu akbar, dan anak yang meninggal, anak saleh yang meninggal, kemudian seorang hamba berihtisab kepada Allah, maka ini pahalanya luar biasa. Seperti mana pahala apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah subhanallah, kemudian mengucapkan kalimat alhamdulillah dan kalimat Allah akbar. Ini sangat besar. Ya. Oleh ikhwafillah, kita mesti menyadari bahwa Nabi ternyata juga menangis Pak terhadap anak kecil yang meninggal, dan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi keluarganya dan memberikan kalimat takziah kepada keluarganya. Nabi datang sengaja. Bayangkan. Nabi datang. Ahibati fillah. Kemudian wa yakhussuhum bidu'ain wa huwa yusalli alaihim. Sa'id bin Jubair atau Sa'id bin Musayyib berkata, "Shallaitu wara'a Abi Hurairah ala sabiyyin lam ya'mal khati'atan qat. Fasami'tu yaqulu, Allahumma idhu min adzabil qabr." Ini doa kepada yang telah meninggal dunia, atau anak yang meninggal dunia walaupun dia belum balik. Ya Allah, jaga dia dari azab kubur. Kalau anak kecil meninggal dunia, di antara doa yang diajarkan Nabi apa? Allahumma ja'alhu faratan, ya Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajra. Ya Allah, ya, jadikanlah dia sebagai tabungan kami, ya, ganti kami, dan pahala bagi kami. Bayangkan. Jadi anak-anak yang kecil yang meninggal, maka doanya Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajran.
Faratan di sini maknanya apa? Sabiqan wa mutaqaddimah. Allahumma ja'alhu faratan wa zukhran liwalidayya. Allah jadikan dia kebaikan dan tabungan bagi kedua orang tuanya, wa syafi'an mujaban. Allahumma thaqil bihi mawazinahuma, ya Allah beratkanlah timbangan kedua orang tuanya mereka, wa a'zim bihi ujurahuma, dan besarkan, beratkan, agungkan timbangan pahala mereka, walhiqhu bisalihil mu'minin, dan gabungkan dia bersama orang-orang saleh dari orang beriman, waj'alhu fi kafalati Ibrahim, ya waqihi birahmatika adzabal jahim, dan jadikannya dalam kafala Ibrahim, dan jadikan dia dengan rahmatmu, selamatkan dia dari api azab jahannam, wabdilhu daran khairan min dari, berikanlah ganti yang lebih baik, rumah yang lebih baik daripada rumah yang sekarang, wa ahlan khairan min ahli, keluarga yang lebih baik dari keluarga yang sekarang. Allahumma ighfir li aslafina wa afratina wa man sabaquna bil imani fa hasan. Bayangkan, maka ampunkan dosa-dosa pendahulu kami, dosa-dosa orang yang telah yang mendahului kami dan orang-orang yang akan datang. Ini adalah salah satu yang mesti kita. Sudah waktu belum? Sudah waktu. Nak dikodir. Azan dulu. Hah? Ikhwafillah rahimahullah. Di antara bentuk perhatian Nabi kita SAW adalah dia menangis di saat
ada anak-anak kecil yang meninggal dan dia datang memberikan takziah kepada hiburan penguatan kepada orang tuanya. Lalu Nabi kita alaihi salatu wassalam bukan hanya bersedih, menangis, bahkan Nabi mendoakan anak itu. Didoakan walaupun dia masih kecil, Allahumma a'idhu min adzabil qabr. Dan kemudian Nabi mengatakan, ya Allah jadikan dia tabungan ya dan pahala bagi orang tuanya. Nah, didoakan, bahkan bukan hanya didoakan saja, wa yubasyshiruhum bil jannah idza matu shighar. Bahkan Nabi sebut kabar gembira bagi keluarganya bahwa anak itu akan masuk surga karena mati dalam usia yang belum balik. Aisyah menceritakan bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam ya dipanggil ya untuk menyolatkan jenazah seorang anak dari Ansar. Maka Nabi mengatakan tuba lihada, maka beruntunglah ini, usfurun min asafiril jannah. Kata Nabi, ini adalah burung dari burung-burung yang ada di surga. Ya subhanallah. Lam ya'mal su', anak ini belum pernah mengerjakan keburukan. Walam yudriku. Jadi anak kecil yang belum berdosa meninggal dunia sedih pasti. Tapi ada kegembiraan di sisi yang lain. Nabi menyebutkan bahwa dia akan menempatkan surga. Dan bagi orang tuanya sebagai tabungan yang diharapkan nanti anak ini akan bisa ya, menyelamatkan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tuanya diselamatkan. Ada yang memang ada orang ujiannya Masya Allah. Bahkan ada sampai 4, 1, 2, 3, 4 meninggal terus ya Bang. Yang kelima baru ya, selamat gitu. Kecil, meninggal kecil, banyak sekali. Ada teman ya, anaknya 5. Yang pertama hidup, itu yang pertama. Tapi setelah itu 4 orang ya subhanallah, semuanya mati dalam, ada yang dalam rahim, ada yang sudah kecil berapa tahun meninggal dunia. Maka subhanallah kalau bicara anak dia tuh selalu nangis karena anak-anaknya semua. Tapi saya bilang bahwa itu adalah tabungan. Sedih pasti sebagai manusia, tapi jangan larut. Ya insyaallah Allah tetap akan berikan yang terbaik. Nah ini, ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, atfal mu'minina fi jabalin fil jannah. Anak-anak kecil dari kaum muslimin yang meninggal dunia itu berada di dalam surga. Fi jabalin fil jannah. Ada sebuah bukit dalam surga. Yakfuluhum Ibrahim wa Sarah hatta yarudduhum ila abaihim yaumal qiyamah. Yang diasuh oleh Ibrahim alaihissalam dan Sarah dan akan dikembalikan nanti pada hari kiamat kepada kedua orang tuanya. Hadis sahih jami. Bayangkan ya, anak kecil yang meninggal, orang tua bersedih pasti, tapi ingat kebahagiaan kita adalah dia di dalam surga. Di dalam surga. Mungkin ada di antara jemaah sekalian yang mendapatkan ujian ini ya, ujian anak meninggal waktu kecil. Naam. Di antara doa yang diajarkan Nabi ketika kita menyolatkan jenazah, Allahumma alhiqhu bis salihin atau alhiqhu bis salihil mu'minin waj'alhu fi kafalati Ibrahim waqihi bi rahmatika adzabal jahim. Ya Allah, ya satukan dia dengan orang-orang saleh dari kalangan orang beriman dan jadikan dia dalam kafalati Ibrahim, penjagaan Nabi Ibrahim, dan jagalah dia dengan rahmatmu dari azab neraka jahim.
Kalau kita nyolatkan jenazah, khususnya kalau anak kecil, ya kalau di kita mungkin jarang, ya Bang. Tapi kalau di Arab Saudi, di Mekah, Madinah, hampir setiap salat 5 waktu. As-salatu lil amwati wal atfal. Salat jenazah dan salat untuk orang dewasa dan salat untuk anak atfal, berarti jamak, berarti lebih dari 3, ya kan? Makanya setelah kita mendoakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, ya Allah makrim nuzulahum wasi' madkhalahum, ya, maka kita doakan anak-anak yang meninggal karena disebutkan atfal. Nah, di antara doanya itu tadi bahwa ya Allahumma alhiqhu bisalihil mu'minin waj'alhu fi kafalati Ibrahim wa qihi bi rahmatika adzabal jahim. Allahumma ja'alhu ya salafan wa faratan liwalidayhima. Allahumma ja'alhu zukhran wa salafan ya liwalidayhi wa ajran liwalidayhima. Jadikan tabungan bagi kedua orang tua dan pahala besar bagi kedua orang tua mereka. Naam. Bal akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah tabaraka wa taala murdi'an li ibnihi Ibrahim taqumu alaihi wa takmul rada'uhu. Naam. Al-Bara radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lahu murdi'an fil jannah, yani waladuhu Ibrahim. Ternyata disebutkan bahwa anaknya Ibrahim yang meninggal dunia waktu kecil ada yang menyusuinya di dalam surga. Allahu akbar. Ya, beginilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada anak-anak orang beriman yang meninggal dunia. Nah, kalau ada di antara ikhwah, ya bersabar, wal tasbir wal tahtasib. Ya, pasti tidak akan ya sia-sia insyaallah, ada yang sia-sia selama kita berikhtisab dan bersabar di dalam menghadapi ujian. Kan di antara yang paling berat itu ujian anak, ya Bang. Ujian anak kalau hidup lain pula, kalau dia meninggal lain pula kesedihan kita. Makanya kita tidak boleh mendoakan yang tidak baik untuk anak-anak. La tad'u ala anfusikum wa la ala auladikum. Jangan kalian doakan keburukan untuk diri kalian atau untuk anak keturunan kalian. Jangan. Kesal dibuat pikiran kita selalu kesal. Tapi tetap doakan kebaikan. Inilah panduan dari Islam yang harus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Kita amalkan bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membimbing kita. Baik, alhamdulillah. Kemudian wa yubashshiruhum sallallahu alaihi wasallam bi syafa'atihim li abawaihi idza sabaru ala faqdihim. Nabi memberi kabar gembira kepada orang tua yang dicabut anaknya di usia kecil oleh Allah dengan syafaat. Allah berikan kabar gembira ya bahwa mereka mendapatkan syafaat untuk kedua orang tua mereka. Bayangkan, di anak kecil meninggal 1, 2, 3 itu akan bisa memberikan, bayangkan itu. Allah yang tahu dengan maslahat kita, maka tidaklah Allah berikan sesuatu kecuali dengan hikmahnya, kecuali dengan rahmahnya, dan tidaklah Allah tunda sesuatu yang kita inginkan kecuali dengan hikmah. Saya ulangi, tidaklah Allah berikan pada seseorang apa yang ia minta kepada Allah itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tapi tidaklah Allah Subhanahu wa taala ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala jauhkan atau berikan apa yang dia inginkan kecuali itu terdapat ada hikmah. Kok hari ini diminta ini, minta ini, kok belum kunjung datang, kok belum kunjung hadir. Maka di situ pasti ada hikmah. Bisa membedakan apa yang Allah berikan pasti itu karena
rahmatnya Allah kepadanya. Dan tidak ada Allah tunda keinginan seseorang, apa yang diinginkan anak misalnya, atau inginkan ini dan ini. Tidaklah dia, ya Allah berikan atau tunda apa yang diinginkan dari seseorang kecuali karena hikmahnya. Jelas di sini? Ya. Apa yang kita minta kita dapat itu atas dasar rahmat Allah. Dan tidaklah apa yang kita inginkan atau ditundanya apa yang kita minta ini kecuali di situ nanti ada hikmah. Jelas di sini? Untuk mendapatkan itu pasti kena rahmat. Dan tidak kita dapatkan apa yang kita inginkan, pasti di situ ada hikmah yang ada di balik pasti. Kita tidak bisa membaca, tapi Allah tahu dengan apa yang menjadi maslahat bagi kita. Makanya kata para ulama, berusaha itu ikhtiar yang wajib kita lakukan. Tapi belum tentu ya di situ ada jaminan. Karena Allah yang lebih tahu, bisa jadi Allah tunda karena hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan pada dirinya. Misalnya di depan matanya ada peluang yang jika itu dikerjakan atau didapatkan misalnya, atau kita bagian dari situ, maka mungkin kita merasa bahwa pada sesuatu yang kita harapkan, ingat pada sesuatu yang kita harapkan, kita pengen itu ya bang misalnya, tapi yang kita minta belum dapat atau belum kunjung terasa. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan itu pada seorang ya, atau tunda pemberian kepada seorang kecuali karena tolong dipahami betul ini. Karena sering orang ketukar dalam bab ini. Dan apa yang kita minta dapat pasti itu karena rahmatnya kepada kita. Jadi apa yang kita minta belum dapat pasti ada hikmah di balik itu. Demikian, jadi kita sekali lagi berharap kepada Allah SWT, Allah kuatkan kita dan Allah berikan kepada kita kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan tugas kita, amanah yang besar hari ini. Berat, tanggung jawab kepada anak-anak kita luar biasa beratnya. Ya, tidak boleh kita abai dan tidak boleh kita tidak peduli dengan anak-anak kita. Demikian pembahasan kita malam ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Apa babah? Allah Ta'ala alam sahab. Namun seorang anak dia akan menjadi salah satu kesempatan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tuanya diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak yang meninggal di usia kecil sebelum balik, maka anak ini akan bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tua. Dalilnya adalah ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatun minal walad lam yaqlul hun illa adkhalahu Allahu wa iyyahu bifadli rahmatihi al-jannah. Adalah seorang muslim ya yang meninggal anaknya 3 orang, ya walaupun di sini cuma 3 ya, maka belum balik ya, Allah akan masukkan ke dalam surga bersamanya dengan atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu lahum udkhulul jannah, dikatakan kepada mereka masuklah kalian ke dalam surga. Qala fa yaqulun hatta yaji'u abawan. Anak-anak ketek tadi disuruh masuk surga, tidak mau dia masuk surga sampai datang orang tua dicarinya orang tua. Allah tidak mau masuk surga sampai datang orang tua. Qala thalatha marad fayaquluna mithla dhalik. Disuruh masuk
3 kali disebutkan masuk. Kata mereka enggak. Masuk enggak. Masuk ke surga enggak. Sampai orang tua kami, bayangkan, sudah masuk surga enggak umur, tunggu di ayahnya, ya kan? Fayuqalu lahum udkhulul jannah antum wa abuakum. Masuk kalian ke dalam surga bersama orang tua kalian. Baru masuk. Dia meninggal anak terketek, bahagia langsung. Berbahagia. Baik, berbahagialah. Makanya di sini di antara faedah di soal Al-Manawi, limautil auladi fawaid. Kematian anak kecil itu ada berapa faedah? Yang pertama, kaunum hijaban anin nar. Pertama, anak itu hijab dari neraka. Yang kedua, isqilunal mizan, akan memberatkan dalam timbangan. Yang ketiga, yashfa'una fi dukhulil jannah, ya, kemudian mereka akan memberikan syafaat agar sama-sama masuk ke dalam surga. Kemudian yasfuna usulahum ay aba'ahum wa ummahatuhum yaumal 'atsh al-akbar min sarabil jannah. Bayangkan, ada hadis yang lain juga bahwa anak-anak mereka akan memberikan minum kepada ibu bapak mereka nanti pada hari haus yang dahsyat itu di padang mahsyar. Yukhaffifuna al-mauta 'anil walidaini tadhkur afratahum al-madin alladzina kanu lahum qurrata a'yun. Masih banyak faedah-faedahnya. Ala kulli hal, ya, kalau anak yang meninggal dunia, insyaallah dia menjadi sebab bapak untuk mendapatkan, ya, syafaatnya sampai orang tuanya masuk surga, barunya pengen masuk surga. Apakah ada hal lain yang bisa menghalangi orang tuanya? Allah Ta'ala secara umum bahwa kalau orang tuanya beriman, ya, maka insya Allah dia akan mendapatkan, ya, syafaat. Naam. Ya, Bang. Iya, tetap, Bang. Artinya di sini kalau dosa-dosa secara umum, ya, selain dosa syirik tadi, insya Allah ada harapan Allah ampunkan. Iya, walaupun orang tuanya tidak sholat atau mungkin dia bermaksiat atau, ya, maka kemudian seluruh maksiat dan dosa itu selain dosa syirik, ya kan, maka ada harapan Allah mengampunkan. Allah mengampunkan. Makanya orang yang melakukan dosa besar, ya kan, selain dosa syirik, tidak boleh kita katakan dia ahlun nar. Tidak boleh. Karena yang menentukan surga neraka siapa? Allah. Maka kemudian ini yang kita harus pahami, bahwa sampai nanti, nah ini kan hadis syafaatnya, sampai nanti ketika orang penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, di situ syafaat muncul. Apa kata Allah? Disuruh mereka yang cari di dalam neraka itu mereka-mereka yang memiliki apa? Yang memiliki iman walau sebesar zarah. Orang beriman, dia Islam, Bang, tapi tidak ada amalnya sedikit pun. Masuk neraka, iya, karena dosanya. Maka kemudian Allah keluarkan mereka. Allah keluarkan mereka yang ada iman. Lalu kemudian Allah keluarkan, Allah mandikan di sebuah sungai, ya, di pintu surga. Setelah mandi, nampak kembali, ya, mengkilat dari rupanya, kemudian sempurna lagi. Bertemu dengan kawan yang lama masuk surga. Dulu kamu masuk surga, kemana kamu? Gitu kan? Dan kemudian dia bilang, dia menyangka bahwa teman yang baru dimandikan ini lebih dahulu masuk, padahal baru masuk surga. Kawan yang sudah dalam surga itu merasa kalau temannya lebih dulu masuk surga, dimandikan oleh Allah Azza. Dan semua hadis sahih disebutkan di sebuah surga. Begitulah Allah Azza wa Jalla.
Maka bersyukur kita dengan nikmat Islam ini, jaga iltizam, istiqamah, punya semangat mengamalkan Islam, punya ajaran kita yang mulia ini. Ya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kesyirikan, Allah jauhkan kita dari perbuatan maksiat dan dosa-dosa besar. Ya, Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Orang-orang tua kita yang telah mendahului kita pun Allah ampunkan mereka. Allah lapangkan kuburan mereka. Allah jadikan kuburan mereka taman-taman surga. Dan kemudian kalau kita nanti sudah meninggal, ya, maka semoga Allah pun merahmati kita dan mengampunkan kita. Ya, dan anak-anak kita yang telah mendahului kita, misalnya yang kecil, anak-anak jemaah sekalian yang barangkali meninggal waktu kecil, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab, ya, nanti Allah memberikan syafaat melaluinya, ya kan? Tak masuk dia ke dalam surga sampai dia masuk bersama orang. Apa kata malaikat? Bahwa masuklah surga bersama orang. Ya, Bang? Barakallahu fiikum. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.